Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sanjaya sebagai dosen Pancasila dari Universitas Sriwijaya ingin menyampaikan satu topik pembahasan yang merupakan kajian dari materi mata kuliah Pancasila yang tujuan pertama adalah untuk memberi inspirasi kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila di bawah bimbingan saya maupun warga negara Indonesia yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa mendengarkan kajian saya. Tujuannya adalah dalam rangka menjadikan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Pada kajian kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memikirkan kembali Pancasila dan menghubungkan dengan aplikasi Pancasila di Indonesia masa kini. Saya akan mengkaji Pancasila yang saya sebut dalam 5 dimensi, dan nanti kita akan coba mengkaitkan dengan kondisi Indonesia masa kini. Mungkin juga nanti akan berkait juga dengan kondisi Indonesia masa lalu. Yang pertama mengenai Pancasila. Semua orang tahu Pancasila. Bisa jadi sebagian orang Indonesia hafal dengan kelima sila yang ada, yang tertulis seperti apa yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun masih ada sebagian orang Indonesia yang belum hafal kelima sila tersebut. Bagi yang hafal pun kelima sila itu, yang sebagian tadi, sebagian dari sebagiannya sudah ada yang memahami Pancasila. Jadi sebagian bangsa Indonesia hafal Pancasila, sebagian dari sebagian yang hafal tadi, sebagiannya memahami, sebagian lain tidak memahami Pancasila, hanya hafal saja. Setelah itu, dari sebagian yang sebagian memahami tadi, hanya sebagian yang menghayati nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi sebagian bangsa Indonesia yang tahu, hafal. Sebagian bangsa Indonesia yang hafal, paham. Sebagian bangsa Indonesia yang paham, menghayati. Dan berikutnya, dari sebagian tadi, ya, ada sebagian yang setelah menghayati, dia mengamalkan Pancasila. Nah, dari pembagian tersebut, saya tidak menyatakan kuantitas, tapi saya menyatakan kualitas. Hanya sebagian dari sebagian
dari sebagian bangsa Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi di Indonesia masa kini, bangsa Indonesia itu kalau saya kelompokkan atas kelompok-kelompok tadi, ya, memang sebagian besar tahu bahwa Pancasila. Kalau ditanyakan Pancasila itu apa, itu hanya sebagian yang tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar dari segala dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sebagian yang tahu tadi, hanya sebagian yang hafal apa saja sila-sila yang ada di dalam Pancasila yang dijadikan dasar hukum, segala dasar hukum dari apa yang diterapkan di Indonesia. Dan dari sebagian yang tadi hafal, hanya sebagian yang menghayati makna dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dari sebagian yang menghayati, jadi lebih kecil lagi, itu ada sebagian yang mengamalkannya. Karena itulah bangsa kita, negara kita, pemerintah kita terbagi atas sebagian tersebut. Akibatnya, karena tidak seluruhnya menghafal, ya, bagaimana dia bisa, yang tidak hafal itu bisa menghayati dari kelima sila tersebut. Begitu juga dari yang menghayati itu, hanya sebagian yang mengamalkan. Sehingga apa yang terjadi, yang kita rasakan baik sebagai rakyat Indonesia, ya, yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pantai, yang ada di pegunungan, ya, nilai-nilai Pancasila tersebut terasa sekali pengamalannya sangat kecil. Karena seperti yang kita katakan tadi, sebagian yang mengamalkannya. Jika Anda ingin melakukan kuantisasi daripada sebagian-sebagian itu, bisa Anda sampling bangsa Indonesia ini. Apakah di kota Anda, atau di komunitas Anda, atau di lapisan masyarakat di mana Anda berada. Pada pembahasan ini saya tidak membahas kuantitas, tapi yakinlah, karena sebagian itu otomatis bagiannya menjadi bagian yang kecil. Secara kualitas bagiannya dari kecil. Lagi sebagian besar. Kalau sudah sampai 5 turunan sebagian, maka sebagian besar yang paling terakhir tadi otomatis jumlahnya pasti kecil juga, walaupun ada kata sebagian. Apalagi kalau saya hanya mengatakan sebagian yang tidak menyatakan besar atau kecil, jelas jauh lebih kecil daripada kalau kita mengatakan sebagian besar. Kondisi inilah, saudara-saudara, yang menjadikan bahwa bangsa Indonesia saat ini terasa rapuh sekali. Ya. Karena apa? Karena Pancasila yang kita maksudkan, kita bahas ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena dengan dia mengamalkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,
Ya hanya sebagian saja yang menunjukkan bahwa inilah idealnya bangsa Indonesia. Segala aturan, segala hukum yang berlaku atau yang diberlakukan bagi mereka-mereka yang menghayati, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, banyak sekali sumber-sumber hukum atau aturan-aturan hukum yang mestinya berdasarkan kepada Pancasila dirasakan. Hukum-hukum itu, aturan-aturan itu tidak Pancasilais. Kalau kita kaji satu sila saja, di Pancasila ada pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita hubungkan dengan pelaksanaannya, pengamalannya, masih sangat banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia, rakyat Indonesia maupun pejabat ya, pemerintahan, ya, orang-orang Indonesia yang sedang menjabat, duduk di dalam pemerintahan, mereka itu banyak yang melakukan tindakan, perbuatan, perkataan yang tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita katakan orang-orang yang melakukan, mengamalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kemanusiaan yang adil dan beradab itu, boleh-boleh saja kita katakan karena dia sudah tidak mengamalkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas dia itu tidak menghayati nilai-nilai pri kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Boleh-boleh saja dia sudah hafal ya, dengan sila kedua pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau pada waktu pengamalannya dia tidak berpri kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita tanya apa sebab, maka dia punya banyak alasan ya. Tapi yang kita lihat bukan alasannya, yang kita lihat pengamalannya, bahwa dia, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, itu orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Aplikasi dari pri kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa kita contohkan. Salah satu aplikasinya adalah dalam mewujudkan sila ketiga. Jadi sila ketiga persatuan Indonesia, dalam artian persatuan dari bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, mereka yang menimbulkan rasa yang tidak persatuan atau memunculkan rasa yang tidak persatuan atau melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan adanya rasa persatuan, maka bisa kita katakan dia tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena persatuan Indonesia itu, menurut saya selaku dosen Pancasila, itu tidak bisa lepas dari nilai pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu tidak bisa berdiri sendiri dengan menafikan sila yang lain. Sila satu, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu berkesetimbangan, berkaitan. Kalau bahasa saya selaku dosen yang berdisiplin ilmu, berbidang ilmu kimia, Pancasila itu suatu persenyawaan. Tidak bisa kita katakan hanya persatuan Indonesia dengan menafikan kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dengan tidak berdasarkan, tidak mengikuti nilai-nilai aturan-aturan yang dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mungkin. Pancasila itu adalah satu kesatuan, satu persenyawaan
Jadi sila 1, sila 2, sila 3, sila keempat, dan sila kelima itu bersenyawa, berikatan senyawa. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi persatuan Indonesia yang benar menurut nilai-nilai Pancasila adalah persatuan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan Anda mengatakan, saya menjaga persatuan, saya menomorsatukan persatuan, saya menciptakan persatuan demi persatuan. Tapi dalam pengamalan persatuan itu Anda tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, maka jelas itu bukan pengamalan Pancasila. Anda patut diragukan. Anda tidak menghayati nilai-nilai Pancasila itu, sehingga Anda mengamalkannya seperti itu. Pengamalan Pancasila harus diawali oleh Anda telah menghayati nilai-nilai Pancasila tersebut. Anda sudah menghayati pun belum tentu Anda mampu mengamalkannya. Ya. Tapi Anda tidak mampu mengamalkannya, itu jelas Anda bisa dikatakan Anda tidak menghayati. Ya. Karena kalau Anda menghayati, kalau Anda melakukan perbuatan yang tidak peri kemanusiaan kepada orang lain, Anda tidak menghayati bagaimana kalau orang melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan kepada Anda. Anda tidak menghayatinya. Kalau Anda menghayatinya, oh ternyata perbuatan saya kepada orang lain, warga negara Indonesia yang lain, rakyat Indonesia yang lain, tidak berperi kemanusiaan. Seandainya saya diperlakukan tidak berperi kemanusiaan, betapa sakitnya, betapa tidak enaknya. Maka itulah yang memunculkan, karena kita tidak mau tidak enak, tidak mau tidak sakit, tidak mau dianiaya, maka kita pun akan memperlakukan orang lain tidak menyakiti, tidak menganiaya, tidak berlaku yang tidak baik kepada orang lain. Nah, disitulah muncul persatuan Indonesia. Persatuan dalam artian yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Kalau misalnya ini hanya misal, aparat keamanan dengan dalih untuk menjaga keutuhan, dengan dalih untuk mencegah perpecahan, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan di luar peri kemanusiaan, sampai melakukan hukuman, pemukulan, tembakan, pembunuhan terhadap rakyat. Itu bukan penegak aparat ya yang Pancasilais. Nah, satu kondisi yang bisa kita lihat, yang sebelumnya mungkin kondisinya belum tuntas diatasi, muncul kondisi lain yang menunjukkan bahwa pengamalan nilai Pancasila belum benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh orang Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia masih sangat memerlukan Pancasila. Ya. Jadi semua orang Indonesia mestinya harus pertama, paling dasar, hafal dengan nilai-nilai Pancasila itu. Sila 1 sampai sila ke-5 dia harus hafal. Tapi tidak cukup sampai di sana. Semua yang hafal itu, seluruh orang Indonesia yang hafal harus memahaminya. Semuanya harus memahami. Kalau semuanya mampu memahaminya dan berhasil memahaminya, langkah selanjutnya adalah semua orang Indonesia yang memahami nilai-nilai Pancasila itu harus menghayatinya, sehingga Pancasila itu
hayat, dihayatinya, hidup, menghidupinya, menjadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Dan otomatis kalau dia menghayati, menjadikan Pancasila hidup pada dirinya, mestinya semua amal perbuatannya, baik tutur katanya, perilakunya, tindakannya, ya, tidak memandang apakah dia rakyat yang lemah, tidak memandang dia penguasa yang punya wewenang yang sangat besar, punya kekuatan, ya, punya kemauan, punya kewenangan, punya kuasa terhadap orang Indonesia yang lain, ya. Kalau dia semuanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, alangkah indahnya Indonesia ini. Tapi Indonesia masa kini, saya menyaksikan, ya, indahnya Indonesia. Indonesia ini penuh dengan segala bentuk ketakutan. Karena apa? Karena orang Indonesia sebagian besar saling curiga, mencurigai, ya, waspada, tidak tenang dengan orang Indonesia yang lain. Itu salah satu bentuk ketakutan. Apa sebab? Dia khawatir orang Indonesia yang lain melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan kepada dia. Adanya kerusakan alam, adanya kerusakan sosial, kerusakan budaya, ya, ditambah lagi dengan kerusakan ekonomi, ya, sampai kerusakan politik, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka-mereka yang melakukan perusakan itu, kalau boleh kita katakan dia itu tidak tahu dengan nilai-nilai Pancasila, bisa jadi. Kalaupun dia tahu dengan nilai-nilai Pancasila, dia tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dia itu tidak paham, kalaupun dia merasa mengatakan saya paham dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya dengan kita kaji, kita tanya, kita uji, dia memang menunjukkan paham dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita menyaksikan dia itu menghayati pahamnya itu. Inilah kita sebagai bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Yang tidak paham, yang tidak menghayati, yang tidak mengamalkan, yang tidak hafal, itu sangat memerlukan Pancasila. Untuk yang paham supaya bisa menghayati dan mengamalkan, yang tidak paham supaya dia bisa paham sehingga dia bisa menghayati dan bisa mengamalkan, yang tidak hafal, yang paling rendah itu tidak hafal dengan nilai-nilai, dengan sila-sila itu, dengan kita berikan suatu kondisi supaya Pancasila itu bisa hafal pada orang-orang yang tidak hafal itu. Harapannya kalau dia tidak hafal menjadi hafal, lanjutannya dia bisa memahami, dia bisa menghayati, dan dia bisa mengamalkan. Urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia saat ini itu sangat urgen, sangat diperlukan. Karena apa? Karena kondisi bangsa Indonesia ini jauh dari yang idealnya bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia yang idealnya itu adalah bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Segala tindak perilakunya, perkataannya itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanannya yang diyakininya. Mengikuti aturan Tuhannya, menjauhi larangan dari aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi seluruh perintah Tuhannya diikutinya, seluruh larangannya dari Tuhannya itu dijauhinya.
Itulah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga orang yang berketuhanan yang Maha Esa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Indonesia yang idealnya adalah orang Indonesia yang berperi kemanusiaan. Apakah dia sebagai rakyat, apakah dia apalagi sebagai pejabat. Apakah dia jadi presiden, apakah dia jadi menteri, apakah dia jadi panglima TNI, apa dia jadi panglima apa, ya. Dia jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi petugas di bagian hukum, dan jadi petugas di bagian yudikatif, ya, legislatif, eksekutif misalnya. Dia sangat diperlukan untuk benar-benar mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkannya Pancasila pada posisi masing-masing. Itulah saat ini sangat diperlukan Pancasila agar kondisi kita sebagai bangsa berubah dari yang kondisi yang sekarang, ya. Kondisi yang sekarang. Kalau kita katakan berubah, itu maksudnya kita mencapai menjadi apa yang dicita-citakan pada waktu Indonesia merdeka kemarin. Kita sebagai negara sudah punya cita-cita. Jadi tidak perlu pindah cari cita-cita lain. Kita kembalilah kepada cita-cita Indonesia saat merdeka dulu. Cukup, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang pada waktu itu dijajah, ingin menjadikan penjajahan itu tidak ada di muka bumi. Jangan ada bangsa Indonesia ini terjajah, rakyat Indonesia ini terjajah. Apakah terjajah oleh bangsa asing, pemerintah asing, apalagi terjajah oleh pemerintah sendiri, karena pemerintah itu sendiri berasal dari rakyat. Selamanya tidak mungkin dia jadi pemerintah. Orang-orang yang duduk di pemerintahan awalnya dari rakyat dan nantinya kembali lagi ke rakyat. Jangan merasa orang-orang yang menduduki jabatan sekarang akan selamanya menjadi pemerintah. Bukan. Dia adalah bagian dari rakyat. Jadi janganlah orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan itu lupa diri bahwa dia adalah rakyat, pemerintah Republik Indonesia yang sedang diberi amanat oleh rakyat. Ingat, negara ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Bukan dengan Anda pejabat berada di pemerintahan maka Anda merasa negara ini milik Anda. Itu salah besar. Negara ini milik rakyat. Yang merdeka ini, yang memerdekakan negara ini adalah rakyat. Kita harus ingat kata-kata kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pada waktu itu belum ada pemerintah, yang ada adalah rakyat. Rakyatlah yang berkedaulatan di negara ini. Jadi Anda harus sadar, jika Anda berada di lini pemerintahan, sadarlah bahwa Anda adalah bagian dari rakyat, berasal dari rakyat, bekerja untuk rakyat, mengabdi kepada rakyat. Karena Anda juga akhirnya kembali lagi kepada rakyat setelah Anda tidak duduk lagi di jabatan kepemerintahan itu. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjadikan Pancasila ini dihafal, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh bangsa, termasuk bapak-bapak yang sekarang sedang menjadi pemerintah. Jadi bukan Pancasila itu hanya untuk mereka yang sedang berposisi rakyat, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah dia sedang berada di posisi sebagai pemerintah, apakah dia berfungsi hanya sebagai rakyat biasa.
semuanya sangat memerlukan Pancasila, karena dengan semuanya akan bisa menjadikan Pancasila ini terwujud dalam semua aturan-aturan yang mengatur negara ini. Kalau pemerintahnya tidak menghayati, tidak memahami, tidak mengamalkan nilai Pancasila, maka seluruh tindak perbuatannya, perencanaannya, aturan yang dibuatnya itu akan terlihat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita merasa bahwa negara kita yang sudah 78 tahun ini merdeka, karena bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945. Tapi sampai saat ini kita sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan, kami bangsa Indonesia itu belum menikmati kemerdekaannya. Siapa yang perlu kita pertanyakan? Mengapa sampai bangsa Indonesia saat ini belum menikmati kemerdekaannya? Menikmati kemerdekaannya itu maksudnya mencapai apa yang menjadi cita-cita kita merdeka. Ya. Kita ingin, dalam cita-cita kita ingin merdeka itu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ya. Masyarakat adil dan makmur. Kalau adil saja belum ada, bagaimana kita katakan bangsa Indonesia ini sudah menikmati kemerdekaannya? Begitu juga dengan makmur. Kalau kita masih melihat masih banyak orang Indonesia, rakyat Indonesia yang miskin, mendekati miskin, atau benar-benar miskin, itu kita katakan sekarang kita sudah merasakan kemerdekaan. Saya harap mereka yang mengatakan seperti itu harus menarik kembali katanya, bahwa Indonesia ini masih belum, bangsa Indonesia ini masih belum menikmati kemerdekaan. Kalau pribadi-pribadi, seorang demi seorang, sebagian-sebagian, bisa saja Anda katakan betul. Mungkin Anda juga termasuk yang sudah menikmati kemerdekaan. Tapi ingat, bangsa Indonesia secara keseluruhan, keadilan sosial, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur, yang menikmati keadilan dan menikmati kemakmuran, masih sangat jauh. Kita tidak berbicara kuantitas, tapi kita berbicara kualitas. Banyak ciri-ciri bangsa Indonesia ini masih belum menikmati kemerdekaannya. Masih jauh. Padahal sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Sudah tua, sudah hampir 100 tahun. Kalau di nakodai, atau disupiri, atau dikapteni, atau dipilotin oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan yang benar-benar mengamalkan Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau semua orang, semua periode, semua masa dari Indonesia merdeka sampai masa kini pemerintahnya membawa bangsa ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya yakin 78 tahun ini sudah waktu terlalu lama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang perlu kita rasakan, kita lihat
sepanjang sejarah. Apakah itu kalau kita sebut era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, era yang kita sebut terakhir era reformasi dengan banyak presiden-presidennya. Tapi secara keseluruhan kita melihat bangsa ini masih belum menikmati kemerdekaannya. Ini perlu dipikirkan oleh para pejabat yang saat ini sedang menjabat. Evaluasi dirilah Anda tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dari segala perilaku, perkataan maupun perbuatan. Begitu juga dengan Anda rakyat yang nantinya akan berpeluang menjadi pemimpin masa depan, pengganti orang-orang yang sekarang menduduki jabatan di pemerintah. Anda harus menyiapkan diri. Jadikanlah, amalkanlah Pancasila itu dalam keseharian Anda dan istiqomahlah dengan tetap melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jika Anda nanti pada masanya menggantikan para pemimpin bangsa yang sekarang, harapannya pemerintah yang akan datang jauh lebih baik dari pemerintah yang sekarang. Kalaupun kita boleh mengatakan atau pemerintah sendiri bertahan dengan kami sudah baik, tapi kita melihat ukuran berhasilnya dari suatu baik itu sendiri mestinya baik. Bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik. Ini yang harus kita secara jujur, kalau hasilnya masih belum baik, kita harus bisa mengatakan prosesnya masih belum baik. Di kimia, reaksi itu akibat reaksi dan kondisi reaksi, proses. Bagaimana proses bereaksinya itu akan mempengaruhi hasil reaksinya. Yang bertanggung jawab terhadap proses dalam suatu reaksi, ya pemerintah. Karena dia adalah pemimpin yang membawa, ya, yang menjadikan, yang membuat bangsa ini menjadi seperti apa hasilnya. Jadi kita jangan malu, jangan bertahan dengan kami sudah berusaha dengan baik, kami sudah berhasil. Jangan. Ukuran berhasil itu adalah masyarakat adil dan makmur. Negara yang berhasil itu adalah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi itu bukan hanya satu poin, bukan satu sisi, tapi semua terlindungi. Jadi bangsa Indonesia ini harus dilindungi dari semua aspek, semua dimensi, semua posisi, semua lini oleh pemerintah. Tinggal pemerintah melihat apakah bangsa Indonesia itu telah terlindungi dari keseluruhan yang harus dilindungi. Begitu juga dengan tumpah darah Indonesia. Wilayah Indonesia ini harus benar-benar dilindungi. Jangan diberikan kepada bangsa lain, negara lain. Saya tidak perlu mengatakan kalau diberikan konsesi, diberikan hak, tapi kemudian kita kehilangan konsesi dan kehilangan hak, maka seolah-olah kita sudah menguasai wilayah itu. Saya pikir berarti kita sudah tidak melindungi tumpah darah kita. Walaupun dia diberi hak untuk pengelolaan, tapi kita harus mampu melihat apakah mereka mampu mengelola dengan baik, dan hasilnya bagi kita juga hasil pengelolaan mereka, kita menghasilkan hasil yang baik. Inilah ukuran evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berhasil mencapai Indonesia yang dicita-citakan.
Jika belum berhasil, maka sadar dirilah para pejabat pemerintah. Kalau tidak mampu, maka silakan undur dan mari kita cari orang Indonesia, rakyat Indonesia yang bisa jadi jauh lebih baik dari Anda-Anda yang sekarang sedang menduduki jabatan, sedang menerima amanat untuk membawa negara ini, bangsa ini kepada yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Kata kuncinya dari yang sudah kita sebarkan tadi, yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi, kata kuncinya adalah jadikanlah Pancasila ini benar-benar sebagai dasar kita dalam bernegara. Dasar kita sebagai rakyat, dasar kita sebagai pemerintah, dasar kita dalam mengelola wilayah ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ukuran dari keberhasilan kita, kebenaran kita adalah tercapainya masyarakat yang kita cita-citakan tersebut. Kalau kita mau menganalisis lebih lanjut, apakah betul kita dalam menerapkan Pancasila itu dari segala lini kehidupan? Apakah itu benar-benar digunakan oleh pemerintah? Ya. Kita lihat kinerja dari pemerintah. Ya. Kinerja dari pemerintah. Kita lihat apa yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah. Berhasil membuat undang-undang, berhasil melaksanakan undang-undang, ya. Berhasil menghasilkan tujuan dibuatnya undang-undang. Kalau contohnya, kita berhasil membuat aturan, membuat badan, membuat lembaga, yaitu misalnya suatu lembaga yang nantinya akan berfungsi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bolehlah kita sebut korupsi. Karena korupsi itu sepanjang waktu kita merasakan adanya korupsi. Sepanjang era, sepanjang kepemimpinan kita merasakan adanya korupsi. Kita tidak perlu di sini menyebutkan si A, si B, si C yang melakukan korupsi. Tapi kita semua sudah tahu, sudah merasakan, sudah memahami bahwa korupsi itu selalu ada. Karena itu di era yang terakhir ini dibuat aturan, dibuat undang-undang, adanya lembaga pemberantasan korupsi. Kalau hanya berhasil membuat aturan, membuat lembaga, tapi tujuan dibuatnya lembaga itu tidak berhasil, maka kita harus mengatakan dengan legowo, kata orang Jawa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum berhasil bekerja dengan baik. Walaupun dia sudah mengatakan dari sekian ribu sudah berhasil sekian ribu misalnya. Boleh-boleh saja dia memberi alasan. Tapi kita sebagai orang luar melihat ini kan lembaga yang gunanya untuk memberantas. Tapi masih belum terberantas. Apanya yang salah? Apakah aturannya? Ataukah orang yang menegakkan aturan, orang yang melaksanakan aturan? Itu yang perlu kita evaluasi. Nah, bagi yang berkewajiban memberantas tapi tidak mampu memberantas, berarti dia tidak berhasil memberantas. Ya lebih baik mengakui bahwa saya tidak berhasil memberantas. Jangan Anda tunjukkan hasil yang sudah didapat. Dari sekian ribu sudah sekian ribu. Bukan itu hasilnya. Hasil yang kita inginkan korupsi terberantas. Bukan cuman ini yang diberantas, itu yang diberantas, sekian yang diberantas. Bukan, tapi korupsi yang diberantas. Dengan kata lain, dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi,
maka tidak ada lagi korupsi. Itu baru dikatakan komisi itu berhasil. Kalau masih ada saja korupsi, berarti ada yang salah, masih ada yang kurang benar, masih jelas hasil akhirnya tidak berhasil. Karena hasil itu bukan diukur adalah berhasil 5%, berhasil 10%, berhasil 90%. Tapi yang dikatakan berhasil itu adalah berhasil 100%. Itu baru namanya berhasil. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil memberantas korupsi. Hasilnya tidak ada lagi korupsi. Itu yang harus dilakukan. Misalnya begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang duduk di jabatan itu tidak mampu menghasilkan pemberantasan korupsi, atau dia sendiri terindikasi, ya, ada yang mengatakan dia juga terlibat korupsi, atau dia pilih-pilih dalam memberantas korupsi, ya, itu juga salah satu bentuk penyelewengan, bentuk ketidakberhasilan dia dalam memberantas korupsi, karena dia milih-milih, ya, ataupun dia terlibat di dalam tindak korupsi. Ini hanya salah satu contoh. Banyak lembaga lain, dari fungsi lembaga lain itu yang tidak berhasil. Sebut saja lembaga-lembaga apa saja, kemudian ukur. Kalau itu ada lembaga itu berhasil, maka yang masalah di lembaga itu, yang diurusinya tidak ada lagi. Itu baru namanya berhasil. Tapi kalau selalu meninggalkan sisa, meninggalkan masih ada, ya berarti masih ada. Itulah yang perlu kita lihat, apakah betul Pancasila ini betul-betul menjadi bagian mencirikan di struktur ketatanegaraan kita. Ukurannya adalah Pancasila. Apakah aturan ketuhanan itu berhasil ditegakkan oleh lembaga-lembaga itu? Apakah nilai-nilai prikemanusiaan itu terwujud? Ya. Kalau masih ada yang tidak terwujud atau terjadi perbuatan di luar prikemanusiaan, jelas itu menunjukkan ketidakberhasilannya. Orang-orang yang duduk di tempat itu, ditugaskan untuk itu, tapi tidak berhasil, mestinya sadar diri, mundur saja. Jangan dia melihat enaknya saja, tapi tugasnya, fungsinya itu tidak dijalankannya. Kalau itu yang terjadi, kapan Indonesia akan mencapai tujuan Indonesia yang merdeka itu? Di bidang kepolisian, di bidang ketentaraan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum dan sebagainya. Silakan Anda mengevaluasi diri. Apakah saya berhasil mencapai tujuan? Kalau belum sampai tujuan, itu namanya belum berhasil Anda. Jangan mempertahankan sehingga Anda berusaha untuk tetap pada posisi itu, atau Anda tidak mau meninggalkan posisi. Jangan. Anda tidak Pancasilais. Nah, yang terakhir, supaya itu bisa Anda lakukan, bisa kita lakukan. Kalau tidak berhasil, maka kita sadar diri. Itu berarti kita melakukan evaluasi, kita berpikir, kita menganalisis, ya. Semuanya itu kita pikirkan. Dan mestinya pemikiran-pemikiran yang baik-baik itu, pemikiran yang benar-benar itu, pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Para pendiri bangsa sudah memikirkan bagaimana Indonesia itu jadinya nanti, inginnya, cita-citanya, hasil pemikirannya seperti apa. Itu mestinya harus sama dengan para pendiri itu, dengan para pelaksana, pewaris, penyambung dari mereka-mereka itu. Jadi kalau dikatakan pemerintah sekarang, mestinya hasil berpikirnya, isi kepalanya, pikirannya
mestinya sama dengan pikiran dari para pendiri bangsa. Apa itu? Seperti yang diungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah, di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu pemikiran para pendiri bangsa kita. Bangsa ini harus merdeka. Ya. Jadi pemikiran para pendiri bangsa kita harus menjadi bangsa yang merdeka. Jangan merdeka tapi tidak merdeka. Merdeka seperti apa? Ya, kita sebagai rakyat merdeka. Tidak bisa kita semaunya pemerintah terhadap rakyat. Kalau pemerintah semaunya saja terhadap rakyat, tanpa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, rakyat itu merasa tidak merdeka karena diperlakukan sewenang-wenang oleh pemilik kewenangan. Itu tidak merdeka berarti rakyat. Ukurannya merdekanya kalau pemerintah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pemerintah melakukan segala tindakannya sesuai dengan nilai Pancasila, rakyat akan merasa merdeka karena tidak diperlakukan semaunya saja. Contoh terakhir misalnya, pengusiran, penggusuran, pengancaman. Itu yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan apapun juga kepada rakyatnya, di mana rakyatnya sudah merasa tenang hidup di sana, diusir, digusur dengan alasan mau dijadikan tempat ini, tempat itu. Mestinya kalau mau diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mau meningkatkan kesejahteraan, mau mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat yang di situ pun harus begitu. Jangan diusir, mestinya ditingkatkan kesejahteraannya. Kalau dia di pantai ya tetap di pantai, jangan diusir. Tingkatkan kesejahteraan rakyat pantai itu dengan adanya usaha-usaha pemerintah, mestinya begitu. Jadi singkat kata, pemikiran para pendiri bangsa mestinya harus sama dengan pemikiran yang sekarang bagi orang-orang, bagi anggota rakyat Indonesia yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan. Pemikiran para pendiri bangsa harus sama dengan pemikiran pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang harus sama pikirannya dengan pemikiran para pendiri bangsa. Jangan sekali-kali pemerintah punya pikiran yang tidak sama, apalagi mau mengubah, ya. Tidak boleh. Karena negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa. Kita ini adalah generasi penyempurna, generasi penerus, generasi pewaris. Kita tidak boleh dengan kita menjadi pemimpin pada saat ini, menjadi pemerintah saat ini, kita rubah arah, kita rubah cita-cita, kita rubah semau kita. Tidak boleh. Pancasila itu menjadi dasar negara kita, dan itulah menjadi dasar kita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tidak boleh dengan mengatasnamakan kita harus mengubah diri kita, maka kita tinggalkan ini, tinggalkan itu, yang ujung-ujungnya merubah negara kita dari bukan negara yang berkedaulatan rakyat, tapi negara yang berkedaulatan oknum pemerintah. Itu tidak boleh terjadi. Ingat bahwa negara kita ini yang berdaulat adalah rakyat. Rakyatlah yang punya kedaulatan.
walaupun dilaksanakan, dijalankan oleh pemerintah. Ingat, pemerintah itu hanya menjalankan kedaulatan rakyat. Itulah filsafat bangsa Indonesia, sehingga pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, karena kalau pemerintah yang sewenang-wenang itu bukan pemerintah dari negara yang merdeka. Rakyatnya akan merasa seperti terjajah. Kalau negara merdeka, rakyatnya masih merasa dan tetap terasa bahwa dia adalah rakyat yang merdeka, yang dipimpin, yang dibina, yang dinaungi oleh pemerintah yang merdeka. Pemerintah yang merdeka adalah pemerintah yang menghargai rakyatnya yang merdeka. Oke, tidak terasa kita sudah 55 menit, hampir 1 jam bicara, dan inilah yang perlu terutama bagi mahasiswa saya, bagi orang-orang yang memang mencintai Indonesia, yang bagi orang-orang Indonesia yang menginginkan Indonesia terwujud cita-cita merdekanya, ya. Ini satu kajian singkat, sederhana, ya, yang kiranya dapat memberi inspirasi kepada kita bersama untuk tetap menjaga negara kita ini adalah negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat rakyatnya, yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara yang religius karena kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Baik, itu saja. Sampai jumpa lagi pada pembahasan kita berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.